Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial kita yang kemarin, yaitu cara membuat website nonton anime sederhana ya. Nah, kemarin kita udah sampai di bagian indeks ya, atau anime terbaru ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian detail anime ya. Nah, jadi ketika kita ngeklik salah satu dari anime ini, misalnya saya klik yang anime baru guys ini, kita bakal diarahkan ke detail.html ya. Nah, tapi eh, di sini nanti bakal muncul gambar dari anime yang tadi kita klik gitu ya. Nanti juga bakal muncul list episodenya kayak gitu. Oke, yang pertama kita bakal mulai dari buat API-nya dulu. API buat nampilin list episode sama API buat nampilin apa detail animenya ya. Nah, di sini saya buka VS Code, saya buat folder baru di API, folder sorry, file baru di API, namanya detail.php ya. Nah, di detail.php ini saya mau kasih kondisi ya, dimana kalau misalnya, jadi kalau ini, kalau parameter anime itu nggak ada, ya nggak di set, dia bakal nampilin error ya. Jadi kita kasih echo JSON encode gini ya, JSON encode status sama dengan false gini. MSG, kita kasih MSG juga ya buat nanti alertnya. Ini kita kasih eh, parameter tidak valid ya. Nah, ini kita kasih penutup juga. Jadi kalau misalnya kita buka detail anime ya, API detail anime, sorry kita buat tab baru aja, detail.api slash detail.php ya. Jadi ada tulisan status false MSG parameter tidak valid ya. Nah, kita bakal coba kalau misalnya kita kasih parameter ini, parameter anime sama dengan satu misalnya contoh, tuh, errornya bakal hilang ya. JSON yang errornya bakal hilang. Kita bakal kasih statusnya true. Parameter valid ya. Kayak gini. Kita refresh nih, parameter valid. Karena ada animenya ya. Nah, sekarang kita bakal coba query. Di list.php ini kita copy aja sampai sini ya. Sampai sini kita copy, kita pastekan di atas sini. Nih. Nah, sekarang eh, kita query, tapi kita nggak query fetch Roma ini ya. Kita bakal query satu aja. Kita copy juga ini. Nah, kita query, tapi kita hapus mininya. Fetch row aja. Select all from TB episode. Kalau ini kita nggak pakai TB episode, tapi kita bakal pakai TB anime ya. Terus kita nggak pakai ini, terus kita pakai kondisi di mana ID anime sama dengan sekarang kita jadiin variabel dulu nih si parameter anime tadi get anime ini. ID anime sama dengan get anime ya. Oke. ID anime kita masukin ke dalam sini. Oke. Lalu resultnya kita masukin di sini. Result, result ya. Ini kita refresh karena apa namanya resultnya itu null ya. Ini kita kasih JSON pre-print deh biar lebih bagus tampilannya. JSON pre-print. Di sini juga kita kasih JSON pre-print ya. Boom. Ini kan resultnya null nih, berarti kosong. Kita kasih kondisi juga di mana if dalam kurung result eh, sama dengan nol ya, sama dengan nol. Kita kasih else juga. Kalau misalnya dia nol, eh, kok kebalik sorry. Kalau misalnya dia nggak nol,
bakal jalanin ini. Kalau misalnya dia nol, kita kasih statusnya false. Message-nya data tidak ditemukan. Ini contoh aja. Kita hapus, juga ini biar rapi. Kita refresh, data tidak ditemukan ya. Nah, sekarang kita bakal coba lihat contoh ID anime yang ada. Ini ada ID animenya 2 ya. Kita coba ID anime 2, masih data tidak ditemukan ya. Kenapa nih? Select all from TB anime. Where ID anime sama dengan ID anime. Ya, harusnya masuk sih. Coba kita konsol. Print R result. Kita coba lihat hasilnya. Beneran nol nggak? Oh, ini ada kok hasilnya. Berarti ini kita salah nih. Kalau misalnya kita kasih dalam kurung lagi biar aman, dalam kurung, terus kita kasih tanda kayak gini. Not. Nah, jadi, oke. Parametric valid kita hapus aja. Ini kita hapus juga print R-nya. Ini udah berhasil ya. Nih. Ketika animenya itu 1, dia bakal tidak ada statusnya false. Animenya 2, karena memang ada ya ID-nya, jadi dia bakal muncul nih detailnya. Tapi ini masih detail, belum ada episodenya. Sekarang kita bakal coba nambahin list episodenya ya. Kita coba nambahin di sini kita cari aja list episodenya. List episode ya. Ini TB episode ya, segampang ini. Tapi untuk fetch row-nya kita kasih fetch row main ini. Karena kita bakal ngambil banyak data ya. Terus result di result ini kita tambahin lagi bawahnya result apa? List anime. Ini detail ya. Detail. List episode ya, sorry. List episode. List episode. Kita kasih list episode. Kayak gini ya. Kita refresh, boom. Jadi ada list episode 1, episode berapa nih? Biar lebih bagus sih datanya kita jangan nampilin semua ya. Jadi kita nampilin kayak gini nih. Kita pilih aja data yang mau kita tampilin tuh apa aja sih kolomnya. Di sini saya mau nampilin eh, ID ID episode ya. Ini pasti perlu ID episode, koma. Di sini saya mau tampilin juga si episodenya. Kayak gini udah cukup deh kayaknya. Nah, begini doang nih. Sekarang kita bakal coba konsum API-nya ini ya. Nah, kita buka detail.html ya. Detail.html. Di sini saya ubah dulu namanya jadi detail.php ya. Sekalian juga yang view.html ini kita ubah jadi view.php ya. Nah, sekarang ke detail.php. Di sini kita bakal cek dulu apakah dia punya parameter apa enggak ya. PHP kita kasih if dalam kurung set ya, get. Nah, ini parameternya apa? Karena kita pakai parameter anime ya. Anime atau kita pakai ID juga bisa, ID ya. ID, tapi saya pakai anime aja. Anime eh, kalau misalnya ada dia bakal ngasih apa, kalau misalnya nggak ada dia bakal ngasih apa ya. Di sini kalau misalnya dia ada kita bakal diemin ya, kalau misalnya dia nggak ada kita kasih die gini. Oke, ini udah kelar. Kita bakal coba buka detail.php ya. Ini bakal kosong ya, karena dia die. Ini kita kasih error apa namanya, parameter not valid. Sembarang aja nih tulisannya. Error parameter not valid ya. Sekarang tinggal kita coba kasih anime sama dengan 2. Nih, langsung muncul tampilannya. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai parameter anime, ya dia bakal ngasih parameter tidak valid ya. Nah, sekarang kita bakal
tambahin apa namanya eh, eh, script lagi. Apa namanya kita ambil data parameter ini, data anime sama dengan 2 ya, kita taruh ke JavaScript. Caranya kita juga bisa pakai PHP ya. Caranya kayak gini. Script ya. Ini kita buat var ID anime sama dengan di sini kita kasih kayak gini, terus kita kasih get anime ya. Ini tutup. Kita tutup di JavaScript-nya juga. Sekarang kita lihat di hasilnya. Kita Ctrl Shift I di bagian elemen, kita pilih, aduh, ini kok nggak ini ya. Padahal udah benar. Oh, ini kita kasih sama dengan, sorry. Kita refresh. Boom. Jadi ID anime sama dengan 2 ya. Berhasil. Sekarang kita lanjut. Kita ngambil data dari sini. Yang pertama kita pasti butuh jQuery ya. Di sini kita copy dulu jQuery yang ada di index.html. Ya, ini kita copy jQuery-nya. Kita pastekan di detail.php ini. Pastein di atasnya sini. Oke. Kalau sudah, kita coba get API slash API slash detail.php ya. Di sini kita kasih parameter. Di sini parameter anime titik 2 ID anime ya. Kita tangkap resultnya function result, terus kita console.log result ya. Ini harusnya aman. Kita coba refresh di konsol, kita lihat. Waduh, oh ini udah berhasil ya. Ada statusnya true. Detail animenya ini tinggal kita masukin aja datanya ke sini. Nah, ini kita buat ID dulu nih. Untuk yang list group ini kita kasih ID sama dengan list underscore episode. Terus di bagian ini apa namanya detail anime, ini kita buat div baru aja. Ya, div. Terus kita kasih um, kita bagus dulu. Kita kasih ID sama dengan detail underscore anime. Nah, terus ini kita copy. Kita kembali ke bawah sini. Yang pertama kita cek dulu if dalam kurung result titik status ya. Ketika status resultnya itu true, ketemu ya ID-nya, kita bakal eh, ngasih ngasih masuk ininya yang tadi kita copy nih, detail animenya ya. Jadi kita masukin ID detail anime titik HTML, kita kasih apa namanya petik miring, nggak tahu namanya, pokoknya petik miring ya. Terus kita pastekan HTML yang tadi yang detail anime. Jadi kalau misalnya result statusnya itu true, dia bakal ngasih ini. Kalau misalnya kita coba refresh di sini, oke, boom, baru muncul ya. Jadi ada loadingnya dulu. Ini networknya kita ganti dulu, no throttling ya. Kemarin saya coba pakai throttling biar cepat loadingnya. Terus kita lanjut ngetes apakah kalau misalnya ID-nya itu nggak ada, dia bakal muncul ya. Jadi nggak bakal muncul ya, bakal kosong gini terus. Kalau misalnya ID-nya ada, dia bakal muncul kayak gini. Nah, jadi situ kita bisa manipulasi lagi kayak misalnya ketika nggak ada, kita kasih isi dari detail animenya, detail anime, terus HTML, kita kasih eh, misalnya H1 nih, H1 kita isiin anime not found. Ini ya, kita coba refresh. Ini 2 ada, 1 anime not found ya, gitu. Ini kita kasih center aja.
Oke, untuk center juga, center, oke, kita refresh, boom, anime not found. Ya, ini kan masih belum hilang nih, ya, yang di list episode. Ini kita bisa kasih hilang di sini. Apa namanya? List episode, ya. Kita kasih hide di sini hide. Kita hide, boom, dia bakal hilang juga, ya. Nah, sekarang kita bakal masuk lagi di sini. Detail anime tadi gimana sih hasilnya? Kita konsol log dulu. Konsol log result. Ya, dua gini. Nah, jadi dari result, terus kita masuk ke detail, terus kita masuk ke judul ya. Ini judulnya dulu. Ini dari result kita masuk ke detail, kita masuk ke judul. Judul. Nih, ini kita refresh, harusnya judulnya ngikut nih. Nih, kita lanjut lagi di bagian image-nya. Image-nya, ini image-nya. Ini image-nya. Kita kasih aja begini. Detail, result, titik detail, titik image. Dari press, boom, gambar animenya ya. Terus deskripsi lagi nih. Di sini, ini deskripsi ya. Deskripsinya, result, sorry. Result, titik detail, titik deskripsi. Kita coba refresh, boom. Ya. Jadi untuk di deskripsi udah kelar. Sekarang kita masuk ke list episodenya ya. Di list episode kita buat for each lagi di bawah sini. Jadi result titik apa tadi hasilnya? List episode list episode titik titik list underscore episode sorry. Titik for each uh, list ya, hasil list. Sorry kita pakai panah. Kalau sudah kita buat variabel lagi di atas tapi yang kosongan var hasil underscore list dengan kosong. Kosong, string kosong. Hasil list plus sama dengan ya. Kita kasih tanda yang biasa. Terus ini kita copy salah satu dari ini. Kita copy aja terus yang lainnya dihapus. Ini. Jadi kosong. Ini kita kasih kayak gini. Terus ini kita kasih namanya episode. Terus list dot tadi list apa sih? List dot episode ya. Ini harusnya aman ya, harusnya aman sih. Terus kita kasih eh, ID ID list episode kita bakal isi HTML. HTML-nya hasil underscore list kayak gini. Harusnya ini udah aman. Dari refresh, boom, episode 1, episode 2, episode 4 ya. Tapi kita maunya di reverse ya. Jadi ini di paling atas nih. Caranya di sini kita balik aja. Kita balik aja di bagian detail. Detail tadi API-nya. Ini kita balik. Atau kita juga bisa bener nggak sih kayak gini? Oh ya bener. Ini bisa kita balik kayak gini. Di sini kita kasih descending ya, langsung aja descending. Bisa. Dari press. Waduh, kok error nih? Gak bisa ya, harus order dulu ya. Oh iya, kita kasih order by ID episode, terus descending ya. Dari press. Boom. Jadi dari atas dari 4, 2, 1 ya.
kayak gini. Jadi episode terbarunya paling atas. Sekarang kita mau kasih coba nambah anime barunya. Kita kasih banyak dulu. Ini anime apa? Anime Gabut Test ya. Kita copy, kita tambahin lagi. Sorry, di TB episode kita tambahin ya ID anime 2, copy. Episodenya yang kelima misalnya go, terus episodenya copy lagi tapi yang keenam go, terus kita coba apa namanya refresh, boom. Tapi ini makin lama makin panjang ke bawah nih kan. Ini kita kasih max width di atasnya. Kita kasih max width sama allow scroll ya, kalau nggak salah ya. Coba lupa juga. Scroll vertikal ke horizontal? Ke HTML. Vertikal tuh kayak gimana sih? Vertikal. Oh ini vertikal ya bener. Berarti kita kasih overflow ya scroll kayak gini. Nih, kita kasih kayak gini. Oke, kita coba taruh di list kita. List episode ini. Kasih style. Untuk width-nya nggak usah dikasih ya karena udah otomatis. Height-nya kita kasih misalnya 200 pixel. 200 pixel. Kita coba refresh, boom. Oke, di sini kita udah berhasil ngebuat detail anime dan list anime ya. Selanjutnya kita bakal bikin ininya ya, view-nya ya. Jadi kita bakal bisa nonton videonya.